Di samping mewaspadai bahaya laten, diawasi pula musuh dalam selimut. Ekstra hati-hati ya tuh kasihnya. Banyak kawannya tuh. Umpamo tagang baleo-leo kadua badan tiang angga yang namu dalam nanduo tangga tigo meminta sisiak kelimbe itu sama aja tuh sampai lalu nggak bertoko biarlah dulu aselelo dan lain sebagainya. Nah baat jo taimpi di atas tak kurang di luar mak itu termasuk pepatah nanti subuh tadi, asalkan awak selamat biar orang menderita itu. Jangan itu perbuatan zalim namanya. Mama sempurnakan kalimatnya dulu. Taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar. Pakai nak ya. Pesan pepatah itu ialah berupaya merubah keadaan dari posisi tertekan. Itu maksudnya. Walaupun kondisi saran taimpi, usahakan jangan sampai fatal sansarubana. Kata-kata nak itu ibarat lantiangan busur dan mendorong anak panah menjadi sasaran. Itu daya sugesti, itu spirit dan support untuk merubah kondisi. Biarlah menjadi stokaroto tapi makan samosa meja jeduk semang. Sasalero ya. Tapi bagaimana pula dengan tak kurung nak di luar? Sama saja jalan tadi. Itu semacam tambahan amunisi semangat bagi seorang yang berada di zona merah. Tapi manalah mungkin orang dalam kurungan berada di luar tuh. Manyogok. Bukan. Seorang tahanan yang biasanya tinggal di penjara bisa saja menjadi tahanan luar, tahanan rumah atau tahanan kota, mungkin saja bukan? Caranya mah jalan kanaka puta kinci-kinci lanteh kanangan. Untuk itu tampuah segala jalan asalkan tidak melanggar hukum dan merugikan orang lain. Itu saja. Aduh cielema. Satu. Iyo kan di orang, lalu kukan di awal. Nah pepatah itu arogansi, egois, nak manang surang. Salah. Bakok salah mak. Itu namanya taktik, kiat dan etika dalam berdiplomasi. Sekali-kali ijan mematahkan argumen orang secara frontal. Tahu? Alang-alang bisa putih kalau talinya disintak melawan angin. Tapi loro dulu agak segumpa, kemudian baru ditagangi. Insya Allah menjujui ya percayalah. Nah, ada cek lainan selalu sama dengar. Apa artinya maampe itu? Mahampe artinya tahu jawaturan. Orang yang tak mahampe artinya orang yang tak tahu jawaturan. Indak basisi hatah jaware inggo jawate halal haram samu sajo. Tapi apa hubungannya juang kuampe itu mak? Manga ndak disabui kok manigo bagai atau manalimo atau malapan masa puluh bagai. Coba sih mak. Dalam filosofis Minang, kalipatan ampe adalah angko bertuah. Hampir sado aturan hidup terdiri dari ampe dan ampe. Misalnya mak? Misal, adat terbagi ampe. Ya. Adat sabana adat antara adat dan diadatkan, adat istiadat. Kato terbagi ampe, hukum ampe macamnya, jalan pun ada ampe. Dalam pemerintahan adat disebutkan bahasa ampe balai, baka ampe suku, orang dan ampe jini, ado ampe arah, utara, selatan, timur dan barat. Kan ampe tuh. Iya. Asal lain tuh mah? Sahabat Nabi berampe, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Imam pun ampe, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kan ampe tuh. Iya. Asal lain tuh apa mak? Lambang basa-basi. Suruh puasa tuh mak? Siriah Pinang Gambia Sadah. Unsur alam, api, tanah, air, angin. Kan sampai itu. Kalau resep sambal lagi. Resep sambal, lado, garam, bawang, asam, sampai itu. Ubek tradisi kumpai cikarau setawa sedingin kan sampai itu. Iya. Bela diri sile belangka ampe, kesenian saluang begini ampe, permainan main domino pun berampe, bakwa pun ampe yo kabanya. Sadunya ampe maya. Ampe sederhana apa nanti ampe? Ata masuk kalau ampe puluh ampe. Aku dapat ijan lebih nyampe. Pasti barusan jo PP ampe. Ada satu pepatah yang juga membingungkan. Satu. Titi biasa lapu, janji biasa mungkin. Rasanya ikut ajaran sesak. Tolong untuk jelaskan. Pepatah itu bukan dalil kebenaran, Bang Alil.
bukan ajaran adat, bukan. Lafatan batuanyo titi biaso lapuat janji binaso mukia. Salah. Lafad ijan dirubah-rubah. Kata biaso dan bukan binaso. Artinya memungkiri janji itu hal yang biasa, tidak salah. Adapun biaso di siko bukanlah menyuruh membiasokan. Tidak begitu doh. Tapi bermakna cenderung atau terbiaso. Acok mana orang mengkiri janji. Jangankan orang awam, Adam pun mengkhianati janjinya Tuhan tidak akan memakan buah hudi. Toh dilanggarnya juga. Oleh sebab itu, usah berjanji kok raso indak kata TPI, ijan pasannya adalah peringatan. Tunggu. Dek sebab itu, usah berjanji kok raso indak kata TPI. Jadi, pesannya adalah peringatan. Kalau titi biasa lapu, Titi memang bisa lapuat. Sedangkan jambatan basinya bakare kok kun batang karandia lah belum. Hati-hati menyubaran jangan sampai terambau masuk bandai. Itu artinya tuh. Kalau baik itu pepatah indak salah monyo jadi pedoman mak. Justru guno pepatah untuk jadi pedoman. Nan wajib dipahami adalah kandungan substansinya. Pesan pepatah banyak dan beragam. Adonan berisi anjuran dan suruhan, adonan bersifat melarang, adonan peringatan, menyuruh waspada, membayangkan orang tak jujur dan lain sebagainya. Kasadonyo untuk jadi pedoman. Iyalah, paham mambok ini mak Datuk. Persoalan patatah jo patitiah cukup dulu mak. Kini kita baraliah pulau kena lain, yaitu soal tulisan. Tulisan boleh ya. Apa pulau je tulisan? Kita tahu bahasonyo setiap bangsa di dunia kok punya tulisan. Ada tulisan Arab, ada tulisan Cina, tulisan Latin dan lain-lain. Baik itu juga di Nusantara kok. Orang Jawa punya tulisan, orang Batak pun ada lo tulisan. Orang Bugis, kebetulan orang Batak ya, Pak Guru. Kemudian orang Bugis, orang Bali, orang Toraja dan orang Pasmah. Orang apa tuh? Orang Pasmah di pergerakan. Pasmah ya. Ada tulisan surang-surangnya. Ya. Tapi Minangkabau tidak punya. Kurang awak dari orang. Sia mengatakan tulisan Minang itu tidak ada. Ada. Tapi lampe puluh tahun namun di Siko belum pernah jumpa tulisan Minangkabau. Bang Halil bisa membaca buku Tambolamo milik satu keluarga di Limukau Mutusangka. Manalah mungkin membaca, malik saja pun belum pernah. Nanti lampu perkenalkan dan ajakan membacanya. Mudah kok. Hanya ajatnya bukan dari gambar-gambar huruf, tapi patahan garis-garis pendek dan ditambah titik-titik. Dibaca bersuku kata kemudian dirangkai jadi kalimat. Itu. Heran. Manga tulisan itu indak dikembangkan mak. Memang masih ngaco. Untuk apa? Untuk disimpan. Manfaatnya? Sekedar membuktikan bahwa awak lain sama orang. Itu bibazir. Menyembunyikan kekayaan budaya adalah kerugian besar dan itu kesalahan. Kalau dibudayakan, maka orang Minang akan terbiasa membaca nantasure, indak paham jo nantasire, apalagi nantasurwa. Dengan itu masyarakat jadi bodoh, tidak kreatif. Ambo indak setuju. Argumen mamak lama tak lampau dicari-cari. Itu sebabnya sejarah Minangkabau kabur sampai kini mak. Sejarah tertulis tidak salah menyobatu kemanakan. Inya bersifat subjektif bukan objektif apa adanya. Manusia terlanjur percaya kepada apa yang tertulis dan itu merugikan. Kecuali tulisan di kitab-kitab suci yang dijamin kebenarannya. Maaf mak Datuk. Ambo khawatir alasan mama itu hanya sebagai dalih untuk menutupi kelemahan Minangkabau. Ambo yakin awak tak punya tulisan. Anta kok meminjam punya orang? Taruhlah meminjam, toh tulisan Arab dan Latin punya orang lain. Tapi keberadaan tulisan Minang sangat meragukan. Ambo berjanji nanti ambo buktikan. Atau barangkali tujuan nenek moyang dulu tidak mengembangkannya supaya kita cukup belajar dari alam, tidak perlu tulisan gitu. Memang itu banang kasih diungkapkan dalam dalil pepatahnya.
dibalun sebelum kuku di